Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Hasanah, guru pembimbing dari SDN Cangkuang 3 Dayakolot, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tantangan literasi Leksam Bedas pada bulan Januari 2023, yaitu presentasi buku. Buku yang sudah saya baca ini berjudul Ki Umbara Si Golok Panjang dan dituliskan oleh A. Uwakijan dan diterbitkan oleh Kiblat Buku Utama pada tahun 2018. Sementara itu, teknik review yang saya gunakan adalah Fishbone. Buku ini menceritakan tentang apa sih? Jadi buku ini menceritakan tentang sebuah kotak kecil yang sedang diperebutkan oleh Ki Umbara dan juga Si Golok Panjang. Tokoh dari cerita ini yaitu Sunaria, Winaria, Janus, Cece, kemudian ada Ki Umbara atau sering disebut Ki Ambar, dan Mang Martinus atau Si Golok Panjang. Kemudian latar tempat yang ada pada cerita ini di asrama Sekolah Normal Serang, Banten, dan juga di Lembang, Bandung, kampung halaman dari Sunaria. Sunaria ini adalah anak tiri dari Ki Umbara, sedangkan Winaria adalah anak kandung dari Ki Umbara. Jadi mereka ini adalah saudara tiri. Sedangkan Janus dan juga Cece, mereka adalah kakak kelas daripada Sunaria. Dan Si Golok Panjang itu adalah Mang Martinus sendiri. Nah, pada suatu hari ada seorang anak yang sedang merenung di sebuah stasiun. Namanya adalah Sunaria. Kemudian disusul oleh kakak kelasnya yaitu Janus dan juga Cece. Mereka bertanya, "Kenapa sih kamu merenung?" Sunaria takut akan ketahuan identitas dirinya, karena yang seharusnya bersekolah di asrama normal sekolah Banten itu adalah Winaria, kakaknya. Akan tetapi ayahnya atau Ki Umbara menggantikan posisi Winaria, yaitu Sunaria bersekolah di asrama sedangkan Winaria ada di Cianjur. Ki Umbara tersendiri dia ada di penjara karena ada kasus dari perjudian. Nah, seiring berjalannya waktu, Sunaria alhamdulillah betah di asrama normal sekolah normal Serang, Banten. Nah, pada suatu malam ada seseorang yang mencurigakan, yaitu memakai sarung dan juga ada goloknya di sebelah kanan. Akhirnya Cece memanggilnya Si Golok Panjang. Kemudian mereka menghampiri paman tersebut dan bertanya, "Ada apakah gerangan?" Nah, kemudian Si Golok Panjang ini menjawab dia sedang mencari Winaria. Nah, kemudian Sunaria dipanggil tuh untuk bertemu dengan Si Golok Panjang tersebut. Nah, ternyata Winaria tidak ada di sekolah itu karena dia sedang berada di Cianjur. Akhirnya Si Golok Panjang itu pulang kembali. Nah, pada sewaktu liburan telah tiba, Sunaria ingin pulang ke Lembang, tempat berada keluarganya, yaitu bibi, emangnya, dan juga ada saudaranya. Dan Janus juga Cece ternyata ingin ikut liburan ke Lembang. Nah, akhirnya mereka udah sampai ke Lembang, Bandung, dan mereka bertemu dengan Mang Martinus dan juga bibi daripada Sunaria. Kemudian Sunaria menghampiri ada saudaranya yang bernama Wawan. Ternyata Wawan ini adalah Winaria. Dia menyamar sebagai Wawan karena takut ketahuan kalau ada seseorang yang sedang mencarinya untuk mendapatkan kotak kecil itu. Kotak kecil itu adalah milik dari ibunya Sunaria yang dititipkan kepada ayah tirinya yaitu Ki Umbara. Nah, sementara kan Ki Umbaranya itu sedang berada di penjara. Nah, kotak kecil itu dititipkanlah kepada Winaria dan ayahnya tersebut memberi pesan jangan ada yang mengambil atau membuka kotak tersebut sebelum Ki Umbara keluar dari penjara. Nah, akhirnya Sunaria dan juga Wawan sedang mengobrol di sebuah sungai tentang kotak kecil itu, dan ternyata ada yang mengikutinya dari belakang yaitu Mang Martinus. Akhirnya kotak kecil itu dititipkanlah kepada Sunaria karena keadaannya sudah tidak aman. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu liburan pun telah habis dan mereka harus kembali ke asrama Sekolah Normal Serang di Banten. Nah, akhirnya mereka kembali naik kereta bersama Mang Martinus. Tibalah mereka tuh di asrama, kemudian mereka saling icip-icip oleh-oleh bersama teman-teman yang lain, bersama santri-santri yang lainnya.
Nah, pada suatu malam ternyata si Golok Panjang itu balik lagi ke asrama tersebut karena si Golok Panjang mengetahui bahwa kota kecil itu dipegang oleh Sunaria. Nah, kemudian ketahuan tuh oleh Janus dan juga Cece. Akhirnya mereka menghampirinya dan mereka tuh kaget, ternyata yang datang itu adalah Mang Martinus, pamannya daripada Sunaria. Nah, akhirnya mereka berbincang-bincang, kemudian apa tujuan Emang untuk mendapatkan kota kecil itu. Nah, ternyata kota kecil itu isinya adalah perhiasan emas yang sangat berharga. Isinya itu dipegang oleh Janus karena sebelumnya Janus sudah tahu akan ada seseorang yang sedang mengincarnya, yaitu pamannya sendiri, paman daripada Sunaria. Nah, akhirnya kota kecil itu dimiliki sepenuhnya oleh Sunaria karena Ki Ambar sudah meninggal waktu di penjara, dan Mang Martinus itu tujuannya ternyata ingin menyelamatkan harta warisan daripada Ibu Sunaria daripada dipegang oleh orang yang tidak berhak, yaitu Ki Umbara, karena Ki Umbara ini orangnya rakus ya, rakus akan harta. Nah, hikmah atau kejadian penting yang bisa kita ambil daripada cerita ini, janganlah kita seuzon terhadap orang lain. Nah, Janus dan juga Cece itu kan mengira bahwa si Golok Panjang itu berniat jahat kepada Sunaria. Ternyata bukan. Ternyata si Golok Panjang ini adalah Mang Martinus, pamannya Sunaria sendiri ya, yang bertujuan untuk menyelamatkan harta daripada peninggalan ibunya Sunaria. Kemudian hikmah yang kedua yaitu bahwa kita tidak boleh mengambil hak orang lain yang belum tentu menjadi hak milik kita. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.